Sangs mengangguk dan berkata kepada sipir penjara, "Kamu keluar dulu, aku ingin ngobrol dengan Petrus." Sipir penjara itu berkata dengan canggung, "Ini namanya melanggar aturan." Sangs marah, "Kenapa? Apa seorang perwira distrik militer seperti aku tidak memiliki hak?" Sipir penjara berkata dengan gentar, "Tuan Sabre, ini adalah kesalahpahaman saja, aku akan segera keluar." Dia berbalik dan berjalan keluar. Petrus memohon dengan getir, "Tuan Sabre, selamatkan diriku, aku tidak bisa tinggal di tempat yang mengerikan ini." Sangs berkata, "Petrus, jangan gelisah. Apa kau tidak ingin mengeluarkanku?" Petrus buru-buru mengangkat tangannya untuk bersumpah, "Tuan Sabre, sumpah mati, aku tidak akan pernah menyebut namamu." Sangs menghela nafas lega, "Itu bagus. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang adalah aku. Jika aku ditangkap, maka kamu tidak akan memiliki harapan. Petrus, kamu tinggal di sana beberapa hari lagi. Tidak akan sampai setengah bulan, aku berjanji akan mengeluarkanmu." Caranya, aku sudah mengetahuinya. Petrus sangat senang dan berkata, "Tuan Sabre, bisakah Anda memberitahuku caranya?" Sangs mengangguk, "Apa kau kenal Jenderal Perang Gok?" Petrus bingung dan tidak mengerti hubungan antara rencana penyelamatan dengan Gok. Tapi dia tetap berkata dengan jujur, "Saya tahu, salah satu dari 4 pejuang legendaris Hotline, kedengarannya dia adalah murid Tuan Agung Valkyrie." Sangs mengangguk, "Aku mendapat kabar bahwa Gok akan datang ke kota Geffen untuk mengambil jabatannya dalam waktu dekat. Pemimpin barisan kami telah mengaturku untuk melayani Gok pada waktu itu. Begitu Gok dibawa ke barisan kita, yang aku takutkan adalah tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan, kita juga akan menghancurkan mereka. Tidak peduli seberapa keras dia, atau lebih keras dari Gok." "Apa?" Petrus kembali bersemangat. Bahkan energi master milik Sangs setara dengan Gok. Dengan jabatannya, bagaimana cara memuliakannya? Akhirnya, dia terselamatkan. Dan orang yang membunuh mereka tidak mengetahuinya. Gok, yang dianggap sebagai dewa oleh mereka, saat ini telah dipaksa oleh mereka untuk bekerja. Dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Sabre, bisakah Anda memberitahu saya siapa pemimpin kita, dan sebenarnya siapa yang berkuasa?" Sangs menggelengkan kepalanya, "Kamu masih tidak tahu rahasia pria besar ini, lebih baik kamu tidak mengetahuinya dan jangan sampai kamu terbunuh. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa keberadaan orang itu tidak bisa dilihat oleh kamu dan aku." Petrus mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Baik, aku menurutimu Tuan Sabre." Sangs menyerahkan kepadanya makanan yang dia bawa, "Aku dengar kamu suka makan makanan laut. Ini adalah makanan yang kubawa untukmu. Kamu bisa menikmatinya perlahan. Aku pergi dulu. Aku harus sibuk mengatur pelayanan Gok." Sebelum pergi, dia berulang kali memberitahu Petrus untuk tidak menyerah. Petrus menyetujuinya. Bagaimanapun, dia masih berharap Sangs dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia juga ditangkap, dia pasti akan mati. Melihat makanan yang ditinggalkan oleh Sangs, dia tidak berani menikmatinya. Untuk membuat perselisihan, Sangs meracuni Tiran sampai mati. Kemudian, untuk melindungi dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia akan meracuni dirinya sendiri? Di dunia ini, yang bisa dipercaya hanyalah diri sendiri. Sangs kembali ke kamarnya, menutup pintu dan jendela dengan hati-hati, dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. "Serat, Master telah memintaku untuk memberikan tugas kepadamu." Di telepon, ada seorang lelaki tua berusia 60-an yang kaya dan baik. Dia adalah Raja Emperor di Provinsi Omada, Serat. Ada 10 kota di bawah kekuasaan Provinsi Omada, dan para sesepuh dari 10 kota ini adalah abdi dalamnya. Termasuk Tiran yang baru saja lengser. Serat telah duduk di singgasana Provinsi Omada selama lebih dari 30 tahun. Di satu sisi, Is memiliki kemampuan dan metode yang luar biasa. Di sisi lain, berkat dukungan Master, dia dan Sangs bekerja dengan Master yang sama. Serat bertanya, "Tugas apa?" "Sangs, Jenderal Gok akan datang ke Geffen baru-baru ini, dan aku akan bertanggung jawab untuk melayaninya."
Stadion dengan standar tertinggi di Geffen adalah Lovely City yang sedang dibangun. Aku ingin kamu mengambil proyek Lovely City dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Setelah selesai, itu akan diambil negara. Setelah selesai bicara, dia menutup telepon, tidak memberi Serat kesempatan untuk menolak. Serat terkejut, lalu menatap telepon dan tersenyum dengan terpaksa. Apa anjing tua ini yang memaksaku untuk ikut campur dalam kekacauan kota Geffen? Di samping itu, tiba-tiba seorang lelaki tua kurus dengan pesona surgawi berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Orang tua ini adalah dewa pembunuh pertama di Provinsi Omada yang setenar Serat, sang hakim. Seluruh Provinsi Omada dikuasai oleh Serat, oleh karena itu hakim sangat diperlukan baginya. Meskipun hubungan di antara keduanya adalah tuan dan pelayan, biasanya mereka menganggap satu sama lain adalah saudara dan memiliki hubungan yang kuat. Serat tersenyum pahit, kita sudah tahu kemampuan mereka. Dia pernah memimpin 20 orang untuk mengalahkan 300 orang, dan ini adalah bakat yang langka. Sejak awal, aku ingin mendukungnya dan menjadikannya sebagai penerus kita. Setelah melihat seluruh talenta muda yang ada di Provinsi Omada, saya merasa dia layak untuk menggantikan kita. Namun, sekarang tampaknya kontradiksi antara Sangs dan Reka tidak dapat didamaikan. Jika ingin mendukungnya, mungkin Sangs tidak akan setuju. Bahkan, Sangs memaksa kami untuk membunuh Reka. Hakim mengerutkan kening, Sangs tampaknya tidak pernah menyebut tentang Reka dari awal hingga akhir. Serat menghela nafas, meskipun dia tidak mengatakannya, akan tetapi pemikirannya sudah terlihat jelas. Sebelumnya, dia memprovokasi Tiran dan Reka untuk saling berhadapan, bahkan dia berencana meracuni Tiran menjebak Reka, tujuannya memaksa kami untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, Tiran adalah bawahan kita. Dia dibunuh oleh Reka. Jika kita tidak membunuh Reka, akan sulit untuk meyakinkan banyak orang. Hanya saja dia meremehkan metode Reka. Reka menyelamatkan Tiran dan menyerangnya kembali. Kali ini, dia memaksa kami untuk mengambil hak membangun Lovely City. Hei, sekarang proyek Lovely City adalah proyek utama Reka. Bagaimana mungkin proyek ini bisa diberikan dengan mudah? Ini jelas memaksa kami berkhianat kepada Reka Asteris. Hakim berpikir, ini masuk akal. Jadi, kamu memilih untuk berkhianat kepada Reka Asteris. Serat menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak perlu menghadapi Reka secara langsung. Bisakah kita datang ke Kurva untuk menyelamatkan negara? Hakim berkata dengan penuh minat, saya ingin mendengar detailnya. Serat tersenyum samar dan kemudian menghubungi wakilnya. Siarkan berita bahwa Jenderal Gok akan datang ke kota Geffen, dan pada saat itu upacara penyambutan akan diadakan di auditorium Lovely City. Jika ada yang bisa memenangkan hak konstruksi proyek Lovely City, maka orang itu akan memiliki kesempatan untuk makan bersama Jenderal Gok sebagai tuan rumah. Hakim menyesap teh, begitu berita ini dirilis, yang dikhawatirkan akan terdapat banyak kekuatan yang akan bersaing untuk memenangkan proyek Lovely City. Pada saat itu, siapapun yang berani mengambil proyek ini dari Reka, maka proyek itu akan menjadi milik kita. Lagi pula, seluruh Provinsi Omada adalah wilayah kita. Selain itu, kami tidak menghadapi Reka secara langsung, kami tidak berkhianat kepadanya, dan itu akan terlihat sangat bagus. Saudaraku, cara ini lebih cocok digambarkan dengan kata, meminjam pisau untuk membunuh. Serat menghela nafas, hei, orang-orang ada di berbagai penjuru, dan orang-orang yang kehilangan kendali atas dirinya. Kota Geffen, yang kurang dikenal, dalam semalam akan menjadi terkenal. Karena Jenderal Gok akan datang ke kota Geffen untuk menjabat. Siapa Jenderal Gok? Salah satu dari 4 petarung legendaris Hotline, anak didik Tuan Agung Valkyrie. Jika ada yang bisa membangun hubungan dengan Gok, serangga bisa berubah menjadi naga, dan burung pipit bisa berubah menjadi burung phoenix. Sekarang, ada kesempatan seperti itu di depan kita. Upacara penyambutan Jenderal Gok akan diadakan di auditorium Lovely City, yang sedang dibangun. Siapa yang dapat memenangkan hak konstruksi Lovely City,
maka orang itu layak untuk menyambut Jenderal Gok sebagai tuan rumah.